Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bisa baik eril gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah bagi makin kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan berdiri menghadapi SKD CPNS yang sudah berlangsung sejak hari kemarin, di FR tanggal kemarin 16 Oktober nih. Ini dia. Ada di TWK-nya ada mencari inti kalimat, sudah dibahas ya. Dan juga ternyata ini nih. Mana? Nah ini implementasi masa Pancasila dalam kehidupan katanya nih kawan-kawan ya. Atau penalaran seputar Pancasila dalam penilaian kehidupan ini. Dan ternyata di tanggal 17-nya hari ini yang muncul itu beredar adalah berkenaan dengan soal tipe penalaran katanya. Entah apa ini. Ada soal netralitas ASN dalam pilkada, tokoh-tokoh BPUPKI. Nah ini mungkin nanti segera akan secepatnya Mak buatkan ya. Kemudian sikap dan integritas tokoh BPUPKI, sikap nasionalisme, deret angka, analisis bentuk tabel, segalisme menghitung dah mana nih. Oke, figural nanti agak rumit katanya nih. Inti kalimat sudah dibuatkan, sejarah organisasi dengan implementasi masa kini kah. Mana ya? Di antaranya pokoknya seperti itu nih. Sikap nasionalisme ini juga berkaitan dengan pengamalan nilai Pancasila kawan-kawan. Kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya seperti itu kawan-kawan. Intinya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila muncul di SKD TWK 2024 ini. Baik untuk satu juga di kopi gitu kawan-kawan. Di sini sudah saya semua salah, namun apa saja video dibutuh susru gitu ya. Selalu masalah cuma disebut Pus soluzen berapa? Iya betul, inspirasi gitu katanya. Soalnya kayak gini coba ya. Fenomena golput dalam pemilihan kepala daerah dapat dianalisis melalui kacamata nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Dari sudut pandang Pancasila, mengapa golput dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia? A. Sikap golput bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena hak suara adalah alat untuk mencapai keadilan. B. Golput melanggar sila kedua ketuhanan yang Maha Esa karena tidak memberikan suara dianggap tidak memperhatikan kewajiban kepada Tuhan. C. Tidak memberikan suara dalam pilkada dapat dianggap melanggar sila ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. D. Golput bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persuaratan perwakilan karena tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi. E. Golput dapat dianggap bertentangan dengan sila pertama, kebinekaan yang menjunjung tinggi persatuan meskipun melalui perbedaan pendapat karena tidak memanfaatkan hak suara untuk menyuarakan keberagaman pendapat. Kawan-kawan, soalnya ternyata terlihat rumit, namun di sini ada jebakan Batman gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita cek kawan-kawan di sini pelanggaran terhadap sila keempat. Sila keempat apa bunyinya? Iya betul, kerakyatan. Sementara di sini bunyinya keadilan sosial, berarti ini jelas wrong kawan-kawan. Nah itu dia. Jadi kalau kawan-kawan tidak tahu, hati-hati juga dibaca nih soalnya ya. Golput melanggar sila kedua katanya. Apa sila kedua bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara di sini ditulis sila pertama, berarti ini jelas wrong kawan-kawan. Tidak memberikan suara dalam pilkada dapat dianggap pelanggar sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Di sini apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Wah, wrong, berarti ini benar-benar ya. Di sini memang mengetes sejauh mana ketelitian kita ya, kesabaran kita dalam membaca soal gitu maksudnya. Sila keempat nih, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan karena tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini dia yang kemungkinan betul ya. Satu lagi kita cek, golput dapat dianggap bertentangan dengan sila pertama. Apa? Kebinekaan yang menjunjung tinggi. Kebinekaan gitu. Jelas ini salah, wrong. Berarti ini wrong. Jadi kalau begitu jawabannya betul yang begitu kan? Arsen. Ini belum. Itu sih mantap. Kalau mantap ya udah berarti ini kawan-kawan. Jadi pokoknya kalau istilah ada pemilihan ketua OSIS, kepala desa, kepala daerah, musyawarah, itu kaitannya dengan sila keempat kawan-kawan ya. Nah untuk menjawab soal ini kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila kawan-kawan. Ada 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ada kurang lebih ya. Di antaranya ini butir-butirnya kawan-kawan. Ada butir-butir Pancasilanya ini, tapi di sini ada dua nih, makanya belum hapus nih.
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya dibaca aja lah kawan-kawan ya, ada 45 butir pokoknya untuk sila pertama. Ini kecuali ini ada 2 nih, ada makanya belum hapus 1 ini ya, ada yang sama. Kemudian sila kedua ini butir-butirnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan lain sebagainya, tinggal dibaca aja. Kemudian persatuan ini dia diantaranya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, nih, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini dia untuk sila ketiga. Untuk sila keempatnya ini, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah. Jadi ada istilah yang musyawarah sih banyak keluar itu biasanya ya, dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi harus melaksanakan juga hasil keputusan musyawarahnya. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Jadi nggak boleh nanti kawan-kawan lagi tidak sehat diikut musyawarah, nggak boleh gitu ya. Sesuai dengan hati nurani yang luhur tuh. Jadi kita mengambil sesuatu keputusan itu harus berdasarkan hati nurani kawan-kawan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama itu. Jadi harus dapat dipertanggungjawabkan keputusan yang diambil nanti kalau kawan-kawan jadi pemimpin itu. Kemudian juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan harus menjunjung tinggi dengan nilai kebenaran. Jadi kalau tidak benar jangan diputuskan kawan-kawan, jangan diambil keputusannya. Gitu. Dan juga keadilan gitu. Kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Yaitu sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini diantaranya butir-butirnya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royong, kan? Gitu ya. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah ini juga sama, gaya hidup mewah itu melanggar sila kelima nih kawan-kawan. Apalagi kawan-kawan sebagai pejabat misalkan ya, nanti ketika jadi ASN nggak boleh nih memanfaatkan hak miliknya untuk bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial itu. sorry. Lanjut. Nah, begitu kawan-kawan. Lanjut soal nomor 2. Di sini sudah disebutkan sebuah salah, namun apa saja hidup yuk butuh susro gitu. Selalu happy masalah cuma sebaik bus solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Dalam konteks permainan sepak bola, keputusan seorang wasit yang tidak tegas bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sudut pandang Pancasila gitu maksudnya. Mengapa ketidaktegasan wasit dalam memimpin pertandingan bisa dianggap bertentangan dengan prinsip dasar negara Indonesia gitu kan ya. Ya sebetulnya bukan hanya wasit, berarti termasuk nanti kawan-kawan ketika jadi pemimpin ya harus tegas gitu kawan-kawan. Karena ketidaktegasan itu bisa juga bertentangan dengan prinsip dasar negara Indonesia, yaitu sila keberapa? A. Ketidaktegasan wasit melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena keputusan yang tidak tegas bisa merugikan pemain yang bermain dengan sportif. B. Ketidaktegasan wasit bertentangan dengan sila ketiga,
persatuan Indonesia karena dapat memicu kerusuhan dan perpecahan di antara pemain dan si penonton. C. Ketidaktegasan wasit melanggar sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persuatan perwakilan karena seorang wasit harus mengambil keputusan bijaksana untuk menjaga keadilan dalam pertandingan. D. Ketidaktegasan wasit bertentangan dengan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena keputusan yang tidak adil akan menghambat terciptanya keadilan di lapangan. E. Ketidaktegasan wasit melanggar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa karena setiap keputusan wasit seharusnya mencerminkan nilai keadilan yang sesuai dengan ajaran agama. Ini jelas wrong ya. Oke, yang mana nih kawan-kawan? Iya betul kawan-kawan ya. Jadi ternyata pada sila ke mana? Persatuan bukan ya. Sila keempat jelas bukan ini. Sila kelima keadilan sosial. Ini bisa jadi nih. Kemanusiaan adil berharap karena keputusan yang tidak tegas bisa merugikan pemain yang bermain dengan sportif. Ini bisa jadi. Yang keempat apa? Ketidaktegasan wasit bertentangan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena keputusan yang tidak adil akan menghambat terciptanya keadilan di lapangan. Nah, ini antara A dan D nih kawan-kawan. Yang pertama, ketidaktegasan wasit melanggar sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab karena keputusan yang tidak tegas bisa merugikan pemain yang bermain dengan sportif. Sebetulnya bukan hanya merugikan pemain yang bermain, jadi merugikan semua pemain gitu kalau tidak tegas itu kawan-kawan ya, baik ya, apalagi yang bermain sportif. Berarti ini kurang tepat nih sebetulnya ya. Jadi ini yang paling tepat adalah yang D, ketidaktegasan wasit bertentangan dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena keputusan yang tidak adil. Nah ini akan menghambat terciptanya keadilan di lapangan. Jadi tidak tegas itu berarti nanti dia sulit untuk adil gitu. Padahal kalau tegas itu kan, adil itu kan berdasarkan ketegasan. Jelas gitu untuk adil itu yang benar-benar, yang salah-salah kan begitu. Mana indikator yang dilanggarnya atau bukti-bukti yang dilanggarnya? Di antaranya ini mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi wasit tidak mengembangkan sikap adil. Jadi dengan tidak tegas berarti dia tidak mengembangkan sikap adil terhadap sesama gitu. Yang kedua, melanggar terhadap butir yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau menjaga keseimbangan antara hak dan pemain ya, antara hak dan kewajiban maksudnya, maka wasit itu menjaga keseimbangan antara hak pemain untuk pertandingan, untuk mendapatkan pertandingan yang adil, dan kewajiban wasit untuk memastikan hal tersebut. Ini kewajiban wasit itu adalah memastikan bahwa hak pemain terpenuhi gitu. Ini dilanggar. Atau juga bisa ke melanggar menghormati hak orang lain. Kenapa? Karena mengabaikan hak para pemain untuk bermain dalam pertandingan yang adil dan teratur. Jadi tidak tegas itu nanti tidak bisa menciptakan keadilan gitu, tidak menghormati hak pemain untuk bermain yang adil dan teratur gitu. Dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan, artinya menghambat terciptanya lingkungan pertandingan yang adil yang diperlukan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam konteks olahraga. Maksudnya jadi ketika ini tidak mengembangkan ini, maksudnya dilanggar gitu. Karena dengan tidak tegas itu menghambat sebetulnya kawan-kawan terciptanya lingkungan pertandingan yang adil gitu. Jadi penting untuk wasit ini adil dia. Jadi keputusan seorang wasit yang tidak tegas bisa dikaitkan karena dengan tidak tegas berarti dia bisa berlaku tidak adil. Kenapa? Karena ya padahal kalau tegas itu kan jelas mana yang benar, mana yang salah gitu. Harus bisa memutuskan, oh ini salah nih begini, oh ini benar, begitu kan maksudnya ya. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang D. Begitu kan? Ada Z, ya bilang, isi mantap, steady gitu ya. Oke, next. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan semua siswa di sekolah negeri untuk mengikuti upacara keagamaan tertentu setiap minggu. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak menghormati keragaman agama dan kepercayaan para siswa. Berdasarkan bukti-bukti sila pertama Pancasila, sudah disebutkan nih. Mengapa kebijakan ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia? Jadi ini ternyata melanggar sila pertama katanya kawan-kawan ya. Ini sudah diberitahu sama kita. Tapi alasannya kenapa gitu? A. Kebijakan ini melanggar sila pertama karena memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu kepada siswa yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda. Bisa jadi nih. B. Kebijakan ini bertentangan dengan sila pertama karena tidak mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda.
C. Kebijakan ini melanggar sila pertama karena tidak membina kerukunan hidup di antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Kebijakan ini bertentangan sila pertama karena tidak mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. E. Kebijakan ini melanggar sila pertama karena tidak menghormati hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas wrong ya. Yang mana nih kawan-kawan? Iya betul. Karena di sini ada kalimat atau kata ya, mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan semua siswa. Berarti kalau mewajibkan semua siswa itu ada unsur paksaan. Maka yang paling tepat itu adalah yang A, kawan-kawan. Jadi ini wrong gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada kata mewajibkan semua siswa. Berarti ini ada kata pemaksaan kalau mewajibkan ya. Berarti yang dilanggarnya adalah sila pertama karena memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu kepada siswa yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda. Kan siswa itu berbeda kepercayaannya, ada yang berbeda, memungkinkan berbeda ya. Apalagi ini konteksnya pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah berarti kan di daerah tersebut setiap sekolah diwajibkan kan gitu. Semua siswa di sekolah negeri, di sekolah negeri nih, berarti semua sekolah negeri yang ada di daerah tertentu diwajibkan. Berarti ada pemaksaan di sini. Karena pemaksaan, maka yang paling tepat itu adalah yang A. Jadi kebijakan ini melanggar sila pertama karena memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu kepada siswa yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda. Jadi jawaban tepat yang begitu kan? Z. Tidak benar. Steady betul. Kalau mantap next. Nah gitu ya. Ada berapa soal sih? Ada sih, ada ya, banyak. Tenang kalau gitu ada baca banyak soal. Dalam satu acara diskusi publik mengenai pemilihan umum, seorang peserta dengan tegas menyatakan bahwa sebaiknya hanya satu suku atau kelompok etnis tertentu yang memiliki hak untuk memilih, dan kelompok lainnya tidak perlu dilibatkan. Pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap butir sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia karena ini sudah diberitahu nih. Dia melanggar sila ketiga. Tapi alasannya apa gitu? A. Tidak mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. B. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bersama. C. Menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. D. Memelihara pergaulan yang baik antar kelompok etnis. E. Menumbuhkan rasa kebanggaan kebangsaan yang positif. Jadi ceritanya ada seorang peserta yang tegas, memang tegas dia menyatakan bahwa sebaiknya hanya satu suku atau kelompok etnis tertentu yang memiliki hak untuk memilih. Nah ini dia salahnya. Kelompok lainnya tidak perlu dilibatkan. Itu ya. Nah berarti yang A tidak mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, ini tidak dijelaskan ya. Berarti ini wrong. B. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bersama. Nah ini bisa jadi. Kenapa? Karena dia dengan tegas menyatakan bahwa sebaiknya hanya satu suku atau kelompok etnis tertentu. Berarti dia mementingkan atau mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bersama, gitu kawan-kawan. Yang C. Menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, ini jelas salah. Karena dia tidak menjaga ketertiban dunia gitu, justru menghancurkan ketertiban dunia gitu yang ada ya di Indonesia gitu kawan-kawan. D. Memelihara pergaulan yang baik antar kelompok etnis. Jelas wrong ini ya, karena dia terlalu mementingkan kelompoknya gitu. Tidak boleh gitu kawan-kawan ya, tidak boleh fanatik gitu kawan-kawan. E. Menumbuhkan rasa kebanggaan berkebangsaan yang positif. Justru ini menumbuhkan rasa kebanggaan berkebangsaan yang negatif gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya yang B ya. Kenapa dia melanggar? Karena dia mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bersama. Jadi jawaban yang B. Begitu kan? Z. Tidak benar. Jadi batop kalau next. Berikutnya nih. Di sini sudah salah, namun dapat saja video jauh. Tibutu susu gitu. Selalu hidup selalu disebut pus solution berapa? Iya betul, biasa sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini jawabannya ya. Dalam sebuah rapat organisasi kemasyarakatan, seorang anggota mengusulkan agar hanya anggota dari satu suku tertentu yang diperbolehkan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Sama ya. Ia berargumen bahwa anggota dari suku lain tidak memahami budaya dan nilai yang dianut oleh organisasi. Usulan ini menuai dukungan dari sebagian anggota, namun juga menuai penolakan dari yang lainnya. Dari kasus di atas, sikap anggota tersebut telah melanggar A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Benar nih. B. Sila kedua, kemanusiaan adil beradab. Benar berarti ya, kayak nomor 1 tadi nih. C. Sila ketiga persatuan manusia.
D. Sila keempat karena kita dipimpin oleh kebiasaan. E. Sila kelima keadaan benar berarti ya. Nah kalau benar kayak gini berarti kalau yang mengutamakan kepentingan etnis tertentu, kelompok tertentu, itu kemungkinan masuknya sila ketiga kawan-kawan, Persatuan Indonesia ya. Jadi ini sila ketiga, karena menempatkan kepentingan suku tertentu di atas persatuan dan kesatuan bangsa yang seharusnya diutamakan gitu. Jadi dia terlalu menempatkan kepentingan suku tertentu di atas persatuan, bukan mengutamakan persatuan gitu, melainkan dia mementingkan kelompoknya sendiri. Nah ini yang dilanggar adalah butir yang ini nih, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi walaupun tadi kita berbeda, tetap gak boleh mementingkan kelompok kita sendiri gitu kan kawan. Kita sadari bahwa perbedaan itu bukan berarti harus tidak bersama, justru dengan berbeda kita harus bersama gitu kan ya. Laki-laki dan perempuan kan berbeda, itu bersama tidak bersama gitu ya. Ya gitu kan ya. Aduh, just kidding ya. Dengan membatasi kepemimpinan berdasarkan suku, anggota tersebut menunjukkan sikap eksklusif, jadi mengaktifkan diri sendiri kawan-kawan, yang mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama, sehingga dapat merusak persatuan kesatuan. Hal ini tidak boleh kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, ketika ini kan akan mengusulkan pemimpin ya dalam mana nih? Oh iya, menduduki posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Nah, nggak boleh gitu, karena mentang-mentang dia satu kelompok dengan kita, satu keyakinan, satu apa lagi, misalkan warna kulit gitu. Nggak boleh kita mementingkan ini yang lain berbeda warna kulit dengan kita, tidak boleh. Itu kita tidak mampu menempatkan persatuan kesatuan. Justru kita harus menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini yang dilanggar. Jadi kalau begitu yang ini wrong. Jabat-jabat ya. Cik begitu kan? Arzid, tidak berapa, sedih mantap.